warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, senang sekali berjumpa dengan kalian dalam program Belajar di Rumah dengan saya Sudarmini bersama HSS TV. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sekarang ini kita berada dalam suasana yang mengharuskan kita untuk selalu berada di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah pun harus dilakukan di rumah. Mengapa harus demikian, anak-anak? Apakah kalian tahu? Iya, betul sekali. Itu adalah upaya kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah ini. Jadi, anak-anak harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Anak-anak di rumah, saat ini kita juga berada di bulan suci Ramadan. Tentunya anak-anak ibu yang beragama Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar hingga beduk maghrib nanti tiba. Untuk itu, Ibu akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan buku tulis beserta alat tulisnya. Jika anak-anak mendengarkan penjelasan ini dengan baik, Ibu yakin kalian pasti tidak akan kesulitan untuk membuat kalimat tanya. Namun, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, mari kita bersama-sama bernyanyi. Menyanyikan lagu yang berjudul Kata Tanya. Tapi kita menggunakan nada lagu Balonku. Tentunya anak ibu sudah bisa kan menyanyi lagu Balonku? Kita tinggal mengubah liriknya saja. Kita sesuaikan dengan tema kita pada hari ini. Dan anak-anak bisa loh menirukan menyanyi sambil bertepuk tangan. Nah anak-anak, sudah siapkah kalian untuk bernyanyi? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Katanya ada enam, banyak macam katanya. Apa, di mana, siapa? Kapan, mengapa, bagaimana? Semua ada tata, kini ku jadi tahu. Kata tanya ada enam, ku ingat baik-baik. Kata tanya ada enam, banyak macam katanya. Apa, di mana, siapa? Kapan, mengapa, bagaimana? Semua tadi kata, kini ku jadi tahu. Kata tanya ada enam, ku ingat baik-baik. Nah anak-anak, itu tadi adalah lagu yang berjudul Kata Tanya. Mengapa kata tanya ini perlu digunakan dalam membuat kalimat tanya? Karena salah satu cirinya adalah menggunakan kata tanya. Untuk lebih jelasnya mengenai kalimat tanya ini, mari kita simak bersama-sama. Anak-anak yang berbahagia, tentunya kalian sering membacakan. Buku apa saja yang pernah kalian baca? Buku pelajaran,
buku cerita, majalah, atau koran. Membaca itu sangat bermanfaat sekali buat kita. Karena dengan membaca, kita bisa membuka jendela dunia. Maksudnya, kita bisa mengetahui semua yang ada di dunia. Untuk itu, mari kita biasakan untuk membaca. Anak-anak, tentunya pada saat membaca, kalian sering menemukan tanda ini. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang tahu tanda apakah ini? Iya, bagus sekali. Ini adalah tanda tanya. Dan tahukah kalian apa sebenarnya kegunaan tanda tanya itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Jadi, setiap kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Berikutnya, apa sih sebenarnya kalimat tanya itu sendiri? Kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya adalah sebuah pertanyaan, yang tujuannya adalah untuk meminta jawaban ataupun respon, bahkan tanggapan dari seseorang yang telah kita berikan pertanyaannya. Nah, anak-anak, berdasarkan pengertian tadi, berarti pada saat kita membuat kalimat tanya atau memberikan pertanyaan kepada orang lain, harus dirumuskan dengan jelas. Hal ini tujuannya adalah agar orang yang kita berikan pertanyaan dapat mengerti dengan jelas maksud yang kita tanyakan. Dan yang lebih penting, jawaban yang kita inginkan sesuai dengan pertanyaannya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih setia bersama Ibu dalam pelajaran ini? Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya itu ada 3. Yang pertama adalah menggunakan intonasi naik. Intonasi naik ini digunakan pada saat kita langsung bertanya kepada seseorang yang kita berikan pertanyaan. Sedangkan ciri yang kedua adalah menggunakan kata tanya. Seperti dalam lagu tadi, kata tanya itu ada apa, mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Yang ketiga adalah diakhiri dengan menggunakan tanda tanya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri-ciri kalimat tanya. Anak-anak di rumah, sekarang kita lanjutkan kembali macam-macam kata tanya. Seperti dalam lagu yang telah kita nyanyikan bersama tadi, kata tanya bermacam-macam. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, dan mengapa. Apakah anak-anak mengetahui apa sebenarnya fungsi masing-masing dari kata tanya tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan jenis kegiatan, sifat, dan benda. Mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, apa kewajibanmu sebagai seorang pelajar? Contoh yang kedua, apa yang kamu lakukan sebelum makan? Anak-anak di rumah, dari kedua contoh ini, masing-masing menggunakan kata tanya. Dan di akhir kalimat tersebut dibubuhkan tanda tanya.
Bagaimana anak-anak? Tidak sulit kan membuat kalimat tanya? Iya, berikut perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Anak-anak semuanya perhatikan. Di dalam gambar ini terdapat seorang anak yang sedang mengendarai sepeda. Dari gambar ini kita bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa. Anak-anak juga sambil bisa menulis di bukunya untuk membuat kalimat tanya bersama-sama. Berdasarkan gambar ini, kita akan membuat kalimat tanya. Adapun kalimat tanya yang tepat adalah, apa yang dilakukan orang itu? Anak-anak, kira-kira apa ya jawabnya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah, orang itu sedang mengendarai sepeda. Halo anak-anak, masih setia kan bersama ibu? Sekarang kita lanjut lagi dengan kata tanya yang kedua. Kata tanya yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nomina insan atau nama orang. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, siapa namamu? Yang kedua, siapa yang mengajar di kelas 4? Dari kedua contoh ini, semuanya menggunakan kata tanya dan di akhir kalimatnya diberikan tanda tanya. Anak-anak, ternyata tidak sulit loh membuat kalimat tanya itu. Nah, sekarang perhatikan kembali gambar yang ibu tampilkan. Anak-anak semuanya lihat kan? Di dalam layar ini ada seorang laki-laki yang sedang bermain bola. Adakah yang tahu kira-kira siapa namanya? Iya, betul sekali. Anak ibu yang laki-laki semuanya menyebut bahwa yang bermain bola itu adalah Messi. Siapakah sebenarnya Messi itu? Messi itu adalah seorang pemain bola yang sangat hebat. Dia adalah seorang pemain bola dari klub Barcelona dari negara Argentina. Anak ibu yang laki-laki pasti semuanya tahu. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar ini, kembali kita bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa. Kata tanya yang kita gunakan untuk membuat kalimat ini sekali lagi adalah siapa. Perhatikan kembali gambar yang ada di layar kaca anak-anak. Kalimat tanya yang tepat adalah, siapa yang sedang bermain bola? Jawabannya apa kira-kira anak-anak? Iya, bagus sekali. Jawabannya adalah, yang sedang bermain bola adalah Messi. Anak-anak ibu di rumah, sekarang kita lanjutkan kembali dengan kata tanya berikutnya. Kata tanya selanjutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menerangkan dan menanyakan tempat. Kita perhatikan sama-sama contohnya. Contoh yang pertama, di mana rumahmu? Yang kedua, di mana letak sekolahmu? Anak-anak, dari kedua contoh ini semuanya menanyakan tentang tempat. Sekarang anak ibu perhatikan kembali gambar yang ibu tampilkan berikut ini. Anak-anak, sekarang anak-anak bisa melihat. Ada gambar apa yang kamu lihat? Oh iya, benar. Ada dua orang anak
yang bernama Bella dan Doni beserta seorang ibu. Mereka membawa pakaian yang sudah dilipat dengan rapi. Kira-kira mereka akan meletakkan pakaian tersebut kemana ya? Nah, ada yang tahu? Pastinya kalau pakaian sudah rapi akan diletakkan di dalam lemari. Kita kembali ke gambar ini. Berdasarkan gambar ini, kita akan membuat kalimat tanya dengan kata tanya di mana. Kalimat tanya yang tepat adalah di mana Bella dan Doni meletakkan pakaiannya? Bagaimana anak-anak? Apa jawabannya? Iya, benar sekali. Bella dan Doni meletakkan pakaiannya di dalam lemari. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kata tanya yang sudah kita bahas. Selanjutnya, kita akan bahas kembali kata tanya yang keempat, yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh dalam kalimat yang pertama. Kapan kamu akan bermain ke rumahku? Contoh yang kedua. Kapan nenekmu datang? Dari kedua contoh ini adalah untuk menanyakan waktu. Nah, anak-anak yang berbahagia di rumah, kembali kita perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini. Wow, ada gambar apakah gerangan? Pasti nih anak ibu yang perempuan semuanya pada tahu. Gambar apa anak-anak? Bagus sekali, gambar Marsha. Siapa anak-anak yang suka menonton kartun Marsha and the Bear? Pasti tahu sekali dengan gambar ini. Kembali ke gambar ini. Dari gambar ini yang perlu kita lihat adalah gambar sebuah undangan, yaitu undangan ulang tahun. Siapa anak-anak yang pernah merayakan ulang tahunnya? Atau barangkali pernah datang di acara ulang tahun temannya? Iya, bagus sekali. Dari gambar ini, kita bisa kembali membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya kapan. Kalimat tanya yang tepat berdasarkan gambar ini adalah kapan Rahma Diana akan mengadakan pesta ulang tahun? Jawabannya apa anak-anak? Yang jelas berhubungan dengan waktu. Kita ambil contoh misalnya. Rahma Diana akan mengadakan pesta ulang tahun pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2020. Anak-anak tersayang, bagaimana? Apakah kalian tetap setia bersama ibu? Kita lanjutkan kembali kata tanya yang berikutnya. Kata tanya yang kelima adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan. Kita perhatikan sama-sama contoh yang pertama. Bu, bagaimana cara membuat kue ini? Contoh yang kedua. Bagaimana caranya agar aku bisa menjadi anak yang pandai? Dari kedua contoh itu menunjukkan adanya sebuah pertanyaan yang menanyakan sebuah cara. Apabila pertanyaan atau kalimat tanya tersebut menanyakan cara, maka jawaban yang dikehendaki adalah menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Hai anak-anak, sudah siap memperhatikan gambar ini? Iya, bagus sekali.
Gambar ini adalah seorang anak yang sedang menanam bunga. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar ini? Ibu yakin pasti anak-anak ibu bisa. Kalimat tanya yang tepat untuk membuat kalimat tanya berdasarkan gambar ini adalah: bagaimana caranya menanam bunga? Adakah di antara anak-anak yang sama kalimat tanyanya seperti yang sudah ibu buat? Iya, ibu yakin banyak di antara anak-anak yang sama membuat kalimatnya. Berdasarkan pertanyaan atau kalimat tanya yang sudah kita buat tadi, kira-kira apa jawabannya? Karena yang ditanyakan adalah sebuah cara, maka jawabannya pun harus menjelaskan cara bagaimana menanam bunga. Anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita lanjutkan kembali kata tanya yang ke-6, yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, nilai, satuan, dan waktu. Mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, berapa jumlah kelerengmu? Contoh kedua, berapa harga sepatumu? Contoh yang ketiga, pukul berapa kamu bangun tidur? Anak-anak yang ada di rumah, contoh kalimat tanya yang pertama itu adalah kalimat tanya yang menanyakan jumlah. Sedangkan contoh kalimat tanya yang kedua adalah kalimat tanya yang menanyakan nilai. Contoh kalimat yang ketiga adalah kalimat tanya yang menanyakan atau berhubungan dengan waktu. Anak-anak, bagaimana? Semuanya sudah jelas kan dengan penjelasan ini? Berikutnya kita lanjutkan dengan memperhatikan gambar ini. Anak-anak bisa lihat kan? Ada apa dengan gambar ini? Ya, bagus sekali. Ada 3 orang anak yang sedang bermain tali. Siapa di antara anak-anak yang suka bermain tali? Iya, bagus sekali. Hampir semua anak-anak ibu yang perempuan sering bermain tali. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita bisa kembali membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya berapa. Kalimat tanya yang tepat untuk membuat kalimat tanya ini adalah: berapa jumlah anak yang sedang bermain tali? Bagaimana anak-anak? Kira-kira jawaban apa yang kita perlukan? Dari pertanyaan tadi adalah menanyakan jumlah. Berarti jawaban yang kita inginkan adalah jumlah orang yang sedang bermain tali. Jawabannya, jumlah orang yang bermain tali sebanyak 3 orang. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali mengenai kata tanya yang terakhir, yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Kembali kita bersama-sama memperhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Contoh yang kedua, mengapa kakimu berdarah? Dari kedua contoh ini semuanya menanyakan sebab.
Nah, anak-anak, tentunya kalian tidak akan kesulitan lagi untuk membuat kalimat tanya. Sekarang perhatikan kembali gambar berikut ini. Anak-anak, kalian bisa lihat di gambar ini ada seorang anak yang sedang menggunakan payung karena cuacanya sedang hujan. Kita kembali akan membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Mengapa? Berdasarkan gambar yang ada ini. Kalimat tanya yang tepat berdasarkan gambar ini adalah, mengapa Siska menggunakan payung? Anak-anak, bagaimana kira-kira jawaban yang kita inginkan? Siska menggunakan payung karena cuacanya sedang hujan. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan Ibu tentang kalimat tanya beserta contoh-contohnya. Ibu yakin kalian pasti bisa membuat contoh kalimat tanya yang lainnya di rumah. Ibu ingatkan sekali lagi, jika anak-anak membuat kalimat tanya, jangan lupa untuk menggunakan kata tanya yang sesuai. Dan di akhir kalimat tanya tersebut dibubuhkan tanda tanya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ingat, jaga kesehatan. Tetap berada di rumah. Teruslah semangat. Dan jangan lupa untuk berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Anak-anak sekalian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.